Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Reni dengan NPM 102211138 dari kelas C3 Akuntansi Mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Saja kepada pembahasan. Di sini ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Dalam periode tertentu, analisis rasio laporan keuangan digunakan untuk mempelajari berbagai aspek perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Pertama, rasio likuiditas, yang kedua manajemen aset, yang ketiga manajemen utang, yang keempat profitabilitas, dan yang kelima rasio nilai pasar. Analisis rasio keuangan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, dapat melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan proses, produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Juga sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan sebagai bahan pertimbangan kreditur. Menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Analisis kekuatan internal, kemampuan daya saing perusahaan dan kompetitor sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor operasional ataupun sektor lain. Terakhir, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ini kita ada rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio likuiditas yaitu ada 2. Ada rasio lancar dan rasio cepat atau rasio asites. Kemudian yang kedua yaitu gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen utang, rasio perputaran persediaan, jumlah penjualan tertagih, rasio perputaran aset tetap, dan rasio perputaran aset total. Selanjutnya, ketiga itu rasio manajemen aset, yaitu rasio yang memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen aset yaitu total utang terhadap total modal dan rasio time interested earned. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio profitabilitas, yang pertama margin operasi, kedua margin laba, ketiga pengembalian atas total aset, keempat pengembalian atas ekuitas saham biasa, kelima pengembalian atas modal yang diinvestasikan, dan yang keenam ada rasio kemampuan dasar menghasilkan laba rasio. Di sini ada rasio kelima atau rasio terakhir, yaitu rasio nilai pasar. Rasio ini memberikan gambaran terkait opini investor tentang perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio nilai pasar ini yaitu rasio harga terhadap laba per saham dan rasio nilai saham atau nilai buku. Berikut laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari perusahaan BBRI pada tahun 2020 dan 2021. Dari laporan tersebut, saya akan menghitung rasio profitabilitas menggunakan margin operasi. Rumus margin operasi adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi pendapatan dikali 100%.
Maka untuk margin operasi pada tahun 2021 adalah Rp38.591.374 dibagi Rp180.287.792. Maka hasilnya adalah 0,20 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi pada tahun 2021 perusahaan menggunakan asetnya secara menguntungkan karena margin operasinya di atas rata-rata industri, yaitu di atas 10,0%. Sedangkan untuk margin operasi pada tahun 2020 yaitu Rp21.364 dibagi Rp190.728.919. Maka hasilnya adalah 0,14 dikali 100% sama dengan 14%. Jadi pada tahun 2020 perusahaan menggunakan asetnya secara menguntungkan karena margin operasinya di atas rata-rata industri, yaitu di atas 10,0%. Dapat disimpulkan rasio profitabilitas pada laporan keuangan perusahaan BBRI ini jika dihitung menggunakan margin operasi pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan. Bisa dilihat di mana margin operasi pada tahun 2021 lebih tinggi daripada tahun 2020 yang bernilai 14%. Sedangkan tahun 2021 menghasilkan margin operasi dengan hasil 20%. Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola aset usahanya karena margin operasi pada tahun 2020 maupun 2021 berada di atas rata-rata industri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis rasio laporan keuangan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.